Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa pasca sarjana YN Salatiga yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kita, yaitu adalah supervisi pembelajaran PAI. Baik, sebelumnya mari kita awali perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan kita, yaitu adalah supervisi pembelajaran PAI. Sebelum kita menuju kepada konsep ataupun hal-hal yang terkait dengan supervisi pembelajaran PAI, maka alangkah baiknya akan saya sampaikan tentang kontrak perkuliahan supervisi pembelajaran PAI kita. Baik saudara yang saya hormati, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah ini berpikir secara filosofis. Deskripsi mata kuliah kita. Suatu gedung yang kuat dan kokoh bila dilandasi dengan pondasi yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan Islam. Wabil khusus pendidikan Islam akan kuat dan kokoh bila dilandasi dengan filosofis dan keilmuan yang kuat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan Islam. Rumah kita itu kalau mau kuat dan kokoh, bila pondasinya rumah kita kuat dan kokoh, sama dengan keilmuan kita. Kalau kita berpikir secara filosofis, berpikir secara keilmuan yang kuat yang berdasarkan dogma Al-Quran dan hadis, dan tentunya kita tidak menafikan dari para tokoh-tokoh pemikir pendidikan Islam. Mata kuliah ini nanti kita akan mengkaji berbagai aspek teoritis maupun praktis yang terkait dengan supervisi pembelajaran PAI. Mata kuliah ini berfungsi membekali mahasiswa, membekali guru atau praktisi untuk mengkaji, menelaah, dan juga memahami secara komprehensif baik secara teoritik maupun bersifat praktis tentang supervisi pembelajaran PAI. Semuanya itu akan mencakup tentang bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kita akan melihat juga bagaimana konsep-konsep dasar, teori-teori yang mendasari dari supervisi pembelajaran. Dan juga kita akan melihat bagaimana penerapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, supervisi bagi pengembangan mutu madrasah ataupun sekolah. Tujuan dari pembelajaran kita, mata kuliah kita harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa magister diharapkan mampu memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pembelajaran, latar belakang supervisi, konsep dasar, teori-teori yang menjadi landasan supervisi, ruang lingkup supervisi, pendekatan dan teknik-teknik supervisi, supervisi pendidikan PAI, dan juga supervisi bagi pengembangan mutu sekolah ataupun madrasah. Kompetensi dasar kita, saudara, tentunya kita mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan juga mensupervisi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui pendekatan transdisipliner untuk mengembangkan keterampilan dan menyusun pembelajaran berbasis IT di lingkungan sekitar yang teruji secara nasional ataupun internasional. Itu yang kita harapkan. Saudara, pokok bahasan kita dalam pembelajaran kita, nanti kita akan membahas yang pertama, bagaimana penjelasan materi dan sistem perkuliahan kita. Ini saya sampaikan pada waktu awal kita. Yang kedua adalah konsep, objek kajian dan mata kuliah supervisi pembelajaran PAI. Yang ketiga,
pengertian, tujuan, objek, dan ruang lingkup supervisi pembelajaran PAI. Yang keempat adalah konsep dasar dan latar belakang supervisi pembelajaran PAI. Yang kelima, tugas supervisi pembelajaran dan peranan supervisor, serta pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Yang keenam, urgensi supervisi pembelajaran PAI dan faktor pendukung dan juga penghambat di sekolah ataupun di madrasah. Pokok bahasan yang ketujuh, kita bisa membahas bagaimana hubungan kemanusiaan dalam supervisi pembelajaran PAI, ditinjau dari filsafat pendidikan. Yang kedelapan, strategi pengembangan supervisi pembelajaran PAI di sekolah ataupun di madrasah. Pokok bahasan yang kesembilan, kita bisa melihat bagaimana implementasi supervisi pembelajaran PAI dalam praktek pendidikan di sekolah atau di madrasah. Yang kesepuluh, kita bisa melihat tugas guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di kelas. Dan juga kita bisa melihat pengembangan profesionalisme guru dan konsep pembelajaran orang dewasa. Klasifikasi guru berdasarkan kemampuan dan komitmennya. Yang ke-12, pendekatan direktif, kolaboratif, atau non-direktif dalam supervisi pendidikan PAI. Yang ke-13, mentoring dan induksi guru baru supervisi formal dan informal. Supervisi klinis, konsep dan langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, bagaimana kita akan mengetahui model dan pengembangan supervisi dan juga peran kepala sekolah sebagai pemimpin supervisi pembelajaran baik individual dan kelompok di sekolah ataupun di madrasah. Ini semuanya nanti akan merencanakan pelaksanaan dan juga evaluasi. Itu diantaranya pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas dalam mata kuliah supervisi pembelajaran PAI. Tentunya, dalam melakukan pembelajaran kita, bagaimana prosesnya? Yaitu nanti kita akan gunakan dengan pendekatan ada ceramah, tanya jawab, cooperative learning, diskusi, penugasan, UTS, ujian akhir, dan juga semuanya itu nanti kita akan melalui daring. Karena kita masih dalam pandemik, maka daring kita bisa melalui Zoom, bisa melalui YouTube, WA, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kondisional, kita akan melihat secara kondisional. Baik saudara yang saya hormati, selanjutnya, pendekatan dan strategi perkuliahan kita dalam proses pembelajaran, dalam perkuliahan kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah humanities learning. Saya akan menghargai sepenuhnya pengetahuan mahasiswa. Dalam strategi humanities learning ini, kita akan menggunakan pembelajaran menggunakan strategi active learning, di mana memungkinkan mahasiswa berperan aktif dalam proses perkuliahan. Saya adalah sebagai sarana ataupun sebagai fasilitator untuk Anda. Silakan Anda bisa eksplorasi tentang keilmuan, tentang akademik, tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran, supervisi pembelajaran PAI. Yang terakhir adalah pendekatan mukidi, menyenangkan. Kami harapkan pembelajaran ini menyenangkan untuk kita. Unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan juga inspiratif. Demokratisasi akademik saya harapkan itu terjadi pada diri kita. Silahkan, saya memberikan kebebasan kepada Anda. Silahkan Anda bisa bereksplorasi dalam hal supervisi pembelajaran PAI. Baik saudara-saudara, dari mata kuliah kita, ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah tugas mandiri, yang saya sebut dengan tugas fardhu ain, wajib yang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Yang pertama adalah membaca buku atau jurnal yang relevan dengan supervisi pembelajaran PAI. Setelah Anda baca, baik itu buku atau jurnal, baik buku online ataupun buku atau jurnal online ataupun jurnal offline, silahkan Anda baca yang relevan. Setelah itu, silahkan buku itu direview, jurnal itu direview, dan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Selanjutnya adalah tugas mandiri yang kedua, membuat makalah individu tentang konsep supervisi pembelajaran PAI.
ini dapat menyoroti dua tokoh dalam konteks supervisi pembelajaran. Di mana ini, tugas ini dikerjakan secara individu atau mandiri, makalah diketik spasi tunggal minimal 5 halaman. Dikumpulkan sebagai tugas UTS. Dikumpulkan pada jadwal UTS. Jadi tugas UTS sudah saya sampaikan di depan. Semuanya nanti bisa dikirim melalui email, yaitu adalah ayahnursikin@gmail.com. Dan yang terakhir adalah tugas kelompok atau tugas fardu kifayah. Membuat makalah sesuai dengan topik standar kompetensi perkuliahan kita. Tugas dikerjakan secara berkelompok, makalah diketik 1,5 spasi dengan tulisan Times New Roman, minimal 10 lembar. Dipresentasikan pertemuan ketiga, yaitu 2 kelompok atau sesuai dengan kebutuhan akademik. Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email ayahnursikin@gmail.com. Sistematika penulisan daripada makalah yang kita siapkan nanti, pertama adalah pendahuluan, pembahasan, selanjutnya analisis, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Silahkan di situ ada ketajaman analisis, ketajaman interpretasi dari saudara-saudara yang membahas dari masalah-masalah yang ada. Saudara, ini sudah Bapak bagi untuk pembagian kelompok. Ada 10 kelompok dari kelas ini. Kelompok pertama yaitu adalah Yuda dan Aufi. Kelompok kedua adalah Pridar sama Erna. Kelompok 3 Fauziah, Nia, dan Kur. Kelompok 4 adalah Nur Zum dan Hanifatul. Kelompok 5 adalah Rodotul dan Fahruriza. Kelompok 6 M. Aris dan Dita Atika. Kelompok 7 M. Irfan dan A. Hasanah. Dan kelompok 8 adalah A. Halim Liana. Kelompok 9 adalah Lukman. Dan kelompok 10 adalah Sa'bani dan Nur Farida. Baik saudara, inilah judul makalah yang sudah kami siapkan. Yang pertama, kelompok pertama berbagai pendekatan atau strategi tujuan objek dan ruang lingkup dalam supervisi pembelajaran PAI. Inilah tema kelompok pertama. Kelompok kedua adalah tugas supervisi pembelajaran dan peranan supervisor. Judul makalah yang ketiga adalah urgensi supervisi pembelajaran PAI dan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Yang keempat adalah model dan strategi supervisi pembelajaran pada generasi milenial. Yang kelompok 5 adalah grand design supervisi pembelajaran PAI pada generasi emas 2045. Lanjutan adalah yang keenam adalah tugas guru dan faktor yang mempengaruhi kinerja guru di kelas. Yang ketujuh adalah pendekatan direktif, kolaboratif, dan non-direktif dalam supervisi pendidikan PAI. Dan yang ke-8 adalah model dan pengembangan supervisi oleh rekan sejawat, jenjang karir, guru, dan kebutuhan terhadap supervisi. Yang ke-9 adalah mentoring dan induksi guru baru, supervisi formal dan informal. Dan yang terakhir adalah yang 10, peran kepala sekolah sebagai pemimpin supervisi pembelajaran, baik individu dan kelompok di sekolah maupun di madrasah. Semuanya ini nanti akan merancang bagaimana ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan juga evaluasi. Baik saudara, ketika ada persoalan dengan mata kuliah ataupun tugas-tugas yang sudah kami sampaikan, silahkan bisa menghubungi ke nomor dosen 081 826 3748. Atau tugas itu nanti bisa dilihat dalam blogspot My Ayah Nur, blogspot.co.id. Saudara-saudara, tentunya dalam perkuliahan kita ada bobot evaluasi. Ada kehadiran 15%, keaktifan dalam pembelajaran, ada makalah seminar, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita bisa lihat dalam slides. 15, 10, 20, 25, dan 30. Semuanya adalah 100%. Saudara, kita bisa melihat buku-buku yang bisa kita baca. Baik itu dalam bahasa asing ataupun dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat misalnya supervisi leadership, atau bisa kita melihat lagi adalah supervisi for to the school, ataupun dalam dalam bahasa Indonesia kita bisa melihat ada misalnya supervisi pembelajaran tingkat satuan pendidikan, atau buku-buku yang relevan tentang supervisi pembelajaran PAI. Ini saudara, dari kontrak perkuliahan kita dari pembelajaran supervisi pembelajaran PAI. Sehingga Bapak harapkan kontrak perkuliahan ini akan bisa berlangsung secara kondusif selama 1 semester. Dan Bapak harapkan
Mari kita terus belajar dan belajar, menjada wajada tentunya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Ini saja perkuliahan kita yang pertama tentang kontak perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi kita dan bisa menjadi bekal kita untuk berlangsungnya perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.